warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mencapai materi yang terakhir dari fisika kimia dasar. Materi kita sekarang itu adalah gugus fungsional dan tata nama. Tonton videonya sampai akhir ya. Jadi sekarang kita akan membahas materi tentang gugus fungsional dan tata nama, yaitu ada dua macam, isomer dan stereoisomer. Suatu molekul dapat mempunyai rumus empirik, rumus molekul dan rumus struktur. Contoh senyawa dengan rumus molekul C4H10 bila diringkas akan menjadi C2H5 pangkat 2. Rumus C2H5 ini merupakan rumus empirik, sedangkan C4H10 bila digambarkan sesuai susunan atom-atomnya akan mempunyai beberapa struktur yang berbeda. Kita akan menaruh gambarnya di sini ya. Penyusun dalam struktur yang berbeda inilah yang akan kita bahas dengan bagian isomer terlebih Jadi di sini dahulu. ada isomer, nama lain yang kalian ketahui apa? Yang dari isomer itu alkohol misalnya. Ya, alkohol. Alkohol itu apa? Alkohol seperti etanol. Etanol, betul. Berarti etanol atau sama dengan etil alkohol. Jadi dia CH3, CH2OH, gugus fungsi hidroksil atau min OH. Asam cuka, kalau asam cuka tadi kan alkohol. Ya, Sekarang asam termasuk. cuka. Asam cuka apa? Asam cuka itu seperti asam asetat. Kata lainnya asam asetat. Etanoat. Ya, asam cuka nama lainnya asam asetat. Iya. Kalau bisa juga asam etanoat. Asam karboksilatnya min COOH. Tetapi dengan makin banyaknya senyawa organik yang telah ditemukan, maka diperlukan suatu sistem penamaan yang sistematis dan teratur. Untuk itu digunakan sistem tata nama senyawa organik yang disebut dengan IUPAC. Kalau nggak ada IUPAC, kita nggak bisa di mana-mana harus ada IUPAC-nya. Kenapa? Karena dia yang mengatur apa sih Sep yang di Google itu, dia yang mengatur pokoknya kayak dia tuh yang ngatur senyawa organik. Kalau nggak ada, dia yang ngatur. Pokoknya kalau nggak ada itu kemana-mana dia nggak bisa beraturan. Pokoknya semuanya itu harus ada IUPAC. Karena IUPAC adalah pencetus. Iya betul. Kalau enggak dia Jadi IUPAC itu the International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi di sini ada isomerisme yang akan dibacakan oleh Yanti. Isomerisme, senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi berbeda. Strukturnya disebut dengan isomer. Contoh seperti satu butena, satu butena dan dua butena mempunyai rumus molekul yang sama C4H8, tetapi struktur kimia keduanya berbeda sebab posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, di sini ada jenisnya ya. bukan itu kita bisa gambarkan biasanya kan kita gambarnya itu kan C molekul itu kan dengan patangan itu kan, tapi bisa juga kita pakai garis melengkung kayak gini tuh. Review of isomerisme maksud saya. Isomer sebagai menjadi dua, ada konstitusional sama yang stereoisomer. Nah, stereoisomer dibagi lagi bahasa Inggris. Iya. Enantiomer, Kamu jadi sama di stereomer. Jadi ada yang mirror, ada yang dibagi lagi. ada yang kebalik sama yang gak kebalik. Terus dibagi lagi yang dia stereomer, configurational sama kiss trans. Terus dia
dibagi lagi menjadi dua menjadi konfigurasional. Konfigurasional diasteromers dan cisstars diasteromers. Terus. Nah, ada jenis isomer. Ada dua jenis isomer. Yang pertama itu isomer konstitusional atau struktural. Nah, yang kedua ada stereoisomer. Nah, jadi yang pertama itu isomer konstitusional. Jika dua senyawa yang berbeda memiliki rumus molekul yang sama, akan tetapi berbeda dalam urutan penataan atom, maka senyawa-senyawa ini disebut dengan isomer konstitusional. Contohnya akan disebut oleh Eci. Di mana contohnya itu satu etanol dan dimetil ester mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu C2H6O. Akan tetapi keduanya berbeda dalam rangkaian ikatan. Yang kedua itu butena dan isobutena merupakan isomer konstitusional. Di sini isomer konstitusional pada umumnya memiliki sifat kimia yang berbeda. Jadi dia memiliki sifat fisika sama kimia itu yang berbeda. Ada contoh isomer konstitusional. Jadi contohnya itu ada dari karboskeleton, yang dimana skeleton itu adalah kerangkanya, terus ada fungsionalnya, sama posisinya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Ceting. Oke, kayak gitu. Kayak gitu. Ya, kok bisa? Jadi kita tahu dia kapan dia jadi etil, kapan dia jadi iso, kapan dia jadi propil, kayak gitu. Jadi yang kedua itu ada stereosomer yang akan dibacakan oleh Yanti. Yang stereosomer merupakan Stereoisomer merupakan senyawa-senyawa yang mana atom dihubungkan dengan urutan yang sama atau sama dalam urutan penataan atom, tetapi berbeda geometrinya atau berbeda dalam pengaturan tiga dimensi atom atau gugus dalam suatu ruang. Contoh alkohosa dan alpha enggak sih? Iya, Alpha glukosa dan beta. beta glukosa atau atom-atom terhubung dalam urutan yang sama, tetapi orientasi tiga dimensi gugus. Min OH pada C-1 berbeda. Cis, min dan trans asam sinanat hanya berbeda dalam orientasi tiga dimensi atom atau gugus yang menyusunnya. Nah, di sini ada contoh stereosomer. Kita akan taruh gambarnya di sini ya. Ting. Jadi di sini some connection, different special arrangement of atoms. Jadi dibagi menjadi dua, enantiomers sama diastereomers. Yang dimana itu non superior langsung di sebelahnya ada contohnya ting. Tidak. Di sini ada gugus fungsional dan tata nama. Ada gugus fungsional dan tata nama. Gugus fungsi merupakan bagian molekul yang mempunyai kereaktifan kimia. Senyawa yang mempunyai gugus fungsi sama akan mengalami reaksi kimia yang sama. Untuk senyawa dengan gugus fungsi sama, maka akan lebih mudah menggunakan rumus umum untuk senyawa-senyawa tersebut.
Contoh, etana merupakan senyawa alkane. Mempunyai rumus alkana mungkin mempunyai rumus molekul CH3 min CH3. Pada senyawa ini hanya mempunyai ikatan C dan H atau C min rumus umum untuk alkana dituliskan sebagai R sampai dengan H, di mana R menyatakan gugus alkil. Gugus alkil pada CH3 adalah CH3 CH2 Nah, di sini ada beberapa gugus fungsional dan golongan senyawa organik. Ulang. Pegang dari itu ya. Wah, langsung jadi beberapa gugus langsung. Ini beberapa gugus. Jadi di sini ada beberapa gugus fungsional dan golongan senyawa organik yang akan dibacakan oleh Septia. Gugus fungsionalnya, kalau dia rangkap satu kayak mince, Ting 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 ting. Hati kamu bilang tak. Banyak banget PPT-nya ini. Terus kalau dia jadi rangkap satu dia alkana, rumus umumnya R min H. Nama umumnya alkana. Kalau dia gugusnya kayak rangkap 2 alkena, rumus umumnya R2C rangkap 2C R2. Rumus umumnya itu alkena. Kalau dia rangkap 3 alkuna, rumus umumnya RC rangkap 3 CR aksen. Dan disebut alkuna. Jadi banyak banget macam-macamnya yang kita tidak bisa sebutkan. Jadi di sini kita akan baca gugus fungsional dan tata nama yang akan dibacakan oleh Septi. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikkan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genewa atau sistem IUPAC. International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Jadi di sini ada alkana dan sikloalkana yang akan dibacakan oleh Yanti. Satu alkana dan sikloalkana. Setelah mempelajari tentang penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsinya, maka akan lebih mudah untuk mempelajari senyawa kimia berdasarkan golongannya dan cara penamaannya. Pada akhir abad 19, nama kimia organik disistematikan dengan menghubungkan nama senyawa dan strukturnya. Sistem ini disebut dengan nama Genewa atau sistem IUPAC. International Unit of Pure and Pure Chemistry. IUPAC adalah organisasi yang bertanggung jawab meneruskan perkembangan tata nama kimia. Jadi di sini ada deret homolog alkana. Jadi kita bisa lihat jumlah atomnya. Kalau dia 1, rumus molekulnya CH4, namanya metana. Kalau jadi kita bisa lihat di sini dia sampai 10. Kalau 2 itu etana, 3 itu propana, 5 itu butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, 10 dekana. Jadi rumus molekulnya itu sampai bawah CH4, C2H6, C3H8 sampai seterusnya sampai dia 20. Jadi di sini ada senyawa alkana. Ya, senyawa alkana. Ya, langsung aja contohnya ntar saya kasih lihat di sini. Jadi di sini ada senyawa alkana yang akan dibacakan oleh Risti.
senyawa alkana. Alkana tak bercabang yang mempunyai atom karbon lebih dari 3 diberi awalan normal N-min. Awalan iso menunjukkan adanya gugus min CH dalam kurung CH3 2 dan awalan neomin menunjukkan adanya gugus min C dalam kurung CH3 pada ujung rantai. Bawah lagi. Nama-nama umum amil dan isoamil sering digunakan sebagai pengganti nama IUPAC, pentil, dan isopentil. Terus sistem tata nama umum tidak dapat diterapkan pada pola percabangan di luar contoh-contoh di atas. Untuk alkana yang lebih kompleks harus digunakan sistem tata nama IUPAC. Jadi di sini ada alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna merupakan hidrokarbon tidak jenuh dengan ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Penamaan pada alkena dan alkuna menggunakan akhiran min ena dan min una untuk ikatan ganda 3. Penomoran untuk menunjukkan posisi ikatan rangkap pada karbon pertama yaitu angka 1 pada struktur di atas dapat dihilangkan bila hanya ada satu posisi yang memungkinkan dan tidak ada masalah dalam kedudukan gugus fungsional. Ya, fungsinya. Jadi di sini ada alkohol yang akan dibacakan oleh ada alkohol. Nah, ada alkohol, amina, aldehid dan keton, asam karbosila dan ester. Jadi itu saja. Nah, ada senyawa benzen yang akan ada senyawa benzen prioritas tata nama. Sudah itu saja. 1, 2, 3 action. Sekian dari materi kita yang terakhir kimia dasar, yaitu gugus fungsional dan tata namanya. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.